Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Kemal Comai. Tepuk tangan gel lo ya. Anjing dah. Ya jadi gengs, gue di video kali ini yang video terbaru gue nih ya. Ya kalau masalah Vespa gue udah jawab ya, tentang apa ya, modifikasi atau rider motor-motor gitu dah. Kan banyak tuh alirannya tuh. Ada aliran tanah, aliran air. Nah, Vespa udah, apa sih namanya, motor jadul udah gitu. Sekarang nih gue pengen langsung aja lah ke orangnya langsung. Cuy, ayo. Nama lu siapa nih? Nama asli atau nama panggilan? Nama panggilan aja mungkin ya, lebih samar ya. Iya, kalau nama panggilan, kalau nama panggilan sih, kalau dari sini ya, sering manggil gue sih Okid. Oke, berarti nama asli lu? M Nasir. M Nasir, Eki Okid ya. Okid ya. Dan nama Instagram lu apaan? Ngomong dulu nih temen nih, pemirsa nih. Nama IG-nya Okid Smart Pro. Dan keren amat nama tuh. Iya kan. Gak keberatan tuh nama ya, tuh. Iya. Nama juga anak pencinta motor kan, Marflow itu kan ada kayak apa ya, merek dari apa ya? Kayak merek itu juga, dia benda juga. Oh, apa sih namanya di motor? Iya, modifikasi itu. Oh ya. Gue pengen jelasin, jadi gue nih pengen nanya ke Abang Okid deh. Ya. Abang Okid ini tentang motor basic Thailand gitu ya, style. Ya. Itu sama nggak cuy? Yang aliran lu itu racing atau modifikasi jenisnya? Kalau itu mesti masuknya ke modifikasi. Modifikasi buat pameran kayak gitu ya. Ya, buat kalau racing kan dia jadi mencari ajangnya itu dia di balap ya. Ya, di balap. Berarti kalau lu bukan, itu lebih ke modifikasi atau ya kayak gitu. Tongkrongan aja gitu tuh. Oh iya, dia langsung perkenalan dulu aja gitu kan. Lu emang lu main motor aja nih, nggak itu racing atau apa, main motor aja lu ya, suka, bukan bawa doang nih. Iya. Paham lah lu main motor kayak gimana ya kan? Lu dari tahun berapa, men? Udah lama banget sih, pas kalau nggak itu dari kelas 2 SMP juga udah main, tapi mainnya dulu di racing kayak gitu, hobinya nonton balap. SMP lu udah bisa bawa motor ya? Bisa. Anjing, gua belum bisa cuy SMP. Bisa, cuman nggak bisa bawa motor kopling dulu itu. Metik-metikan ya? Nggak metik, masih ini motor gigi tapi nggak ada koplingnya. Baru motor itu, kalau bawa motor kopling nggak bisa dulu itu. Lalu berarti kalau punya main motor lu tuh, emang lu sekarang udah punya bengkel atau gimana gitu? Ada? Ya, bengkel alhamdulillah kecil-kecil ada punya. Ya, semi bengkel kayak servis kayak gitu ya. Ya, servis harian aja gitu. Tapi kan kalau misalkan di anak-anak racing kayak gitu lah. Oh iya, tanya dulu. Lu racing apa Thailand dulu? Sorry nih, men. Sorry. Ada apa? Kalau gue tuh rada mau ngomong rada kaku karena segan banget nih, anjir. Oh iya. Lu racing apa kontes itu yang apa Thailand itu? Ya kalau gua mah kalau awalnya sih tadi tuh ya dari racing dulu. Cuman kan pas tahun berapa tuh ya, pokoknya yang makin kesini lah, gua tuh seneng sama pas lihat motor-motornya, pas gua lagi beli nganter barang gitu ya, nganter temen beli barang. Nah, si tokonya itu punya motor yang awalnya itu lihat punya motor, si tokonya itu motor racing itu. Iya, motornya motor modifikasi lah. Oh yang Thailandnya? Iya, motor kontes kayak gitu. Tapi gua kan anjing dulu nih. Enggak, gua bahas racingnya dulu nih sih. Berarti lu udah ke situ dulu sebelum racing? Ke racing dulu. Ya, gimana, kenapa lu bisa terjun di racing itu? Itu kan tadi Thailand nih pembahasan ini. Di racing dulu, kenapa lu bisa suka banget nih gitu tuh? Kenapa alasannya? Dan ya gimana ya, kalau ke racing mah kayaknya pas nonton atau gimana ya, pas belum coba liaran-liaran gitu. Liaran. Dan kayaknya enak banget gitu tuh, apa sih, menguji adrenalin lah gitu. Iya. Tapi lu joki dong kayak gitu? Dulu mah suka joki. Kadang ya. Kalau adrenalin kan joki. Tapi kalau di daerah kita mah penonton juga nguji adrenalin ya. Dikejar polisi. Sama aja, walaupun nonton juga lu sama aja menguji. Nah, kali itu memang udah langganan lah itu mah. Langsung aja jangkrik nih polisi nih, ada orangnya nih langsung ya. Tenang itu. Iya. Terus di racing tuh. Ya itu paling
terutama kan yang ditakutin sama anak-anak racing itu paling kayak gitu lah. Dikejar-kejar polisi di game. Benar ya. Nah itu juga ya gitulah. Itu aja nggak bisa jelasin, takut nanti panjang lagi ya. Betul. Dan lu itu nge-racing tuh awal lu megang motor apaan cuy? Dulu kalau nggak salah itu pas pernah punya Awal itu Satria FU. Satria Satria F yang 4 tak gitu ya? Iya. Yang awal kan yang 2 tak, 4 tak ya lo. Dan namanya Satria FU. Itu udah style bore up juga itu. Ya kan kalau dulu mah belum paham apa-apa ya, cuma misalkan ganti knalpot racing, ganti karbu udah gitu. Iya benar. Main aja dulu. Main aja. Kalau sekarang kan udah ya alhamdulillah gitu. Sedikit-sedikit tahu lah gitu. Sedikit-sedikit tahu. Ya. Dari FU. Itu tahun berapa itu sih? Lupa sih tahun berapa itu ya. 2018 banget lama. 15 ada. Ya, ada 14 ya. Sebenarnya pas pertama punya FU sampai sekarang FU yang pertama dijual. Nggak lama itu beli FU lagi. Karena ada 10 sampai sekarang dulu punya motor. Enggak ada 10. Kalau FU tuh udah 3 kali ganti FU. Nah, sekarang juga ada FU. Ada lagi. Punya FU ya. Dan lu sekarang megang berapa motor sekarang? Sekarang ini punya lu pribadi nih. Kalau punya gua pribadi sih gua punya kalau nggak salah 3. Yang Mio ini 1. Anjing kalau nggak salah ngada-ngada lu ini ya orangnya. Ada 3 ya emang. Yang satu Mio yang ini yang dimodif ini, yang satu Mio lagi tapi buat harian. Yang satunya itu Satria FU. 3 nih ya. Iya. Yang FU sama ya nggak bisa lah. Dan lu dari racing tuh ya. Dan lu kenapa sih memutuskan langsung ke style ala motor Thailand kayak gitu? Ya tadi itu yang kata lu bengkel itu ya. Gimana ya, pas tadinya kan nggak begitu kenal sama yang modifikasi kayak gitu tuh. Tahunya kan racing aja gitu. Ternyata kalau bilang genre mah atau aliran beda ya. Iya, emang aliran beda. Racing sama hidup itu beda. Lebih globalnya anak motor lah, bahasa globalnya ya kan buat semuanya juga. Nah, terus gitu. Ya itu pas gua senangnya ke modifikasi itu pas gua beli barang racing lah istilahnya gitu. Nah, si tokonya itu punya motor modifikasi juga. Itu motor apa sih? Mio. Motor Mio. Mio banyak loh. Mio apa nih? Mio sport sih kayak gua Mio lama. Mio pertama ya? Ya, Mio tahun 2006 atau 2008. Itu kalau Mio pertama itu setahu gua nggak ada lampu di bawahnya itu ya? Ya, itu mah namanya Mio Smile. Ini punya gua juga. Motornya Mio Smile. Cuman dimodif lagi dia pakai yang pisah kayak gitu. Karena gua lebih senengnya yang spion yang lampu sennya pisah kayak gitu. Dan balik lagi lu ke bengkel yang tadi pembahasan tadi. Ya. Itu terus lu pas lu suka gitu itu. Terus dan lu memutuskan langsung ke modifikasi itu. Kapan itu? Kayak gimana lu bisa? Ya gimana ya? Suka mikir itu ya katanya. Kayaknya enak amat gitu. Itu baru baru angan-angan ya. Iya, baru angan-angan ya, pengen gitu. Emang nggak punya. Gimana ya? Pas suka mikir itu ya kadang lagi duduk sendiri gitu ya ngomong kan. Lihat scroll HP ya kan. Berapa kali itu. Kadang-kadang kan kalau kita ngeliat foto-foto dari IG gitu ya, Instagram itu, kadang kita bagus amat sih, pengen amat punya motor kayak gini. Nah, di situ gue mikir lah, kata gue emang enaknya sih pengen punya Mio gitu tuh. Mio gitu ya. Akhirnya tuh gue tuh nabung itu, alhamdulillah tuh ya, uang gue udah cukup. Nah, gue beli Mio ini. Yang terakhir. Ini yang pertama ini yang ini. Yang terakhir. Gue beli juga bukan motor, istilahnya bukan beli motor yang enak gitu yang dipakai yang masih starter enak, masih motornya motor mati. Oh jadi lu itu apa sih namanya ibaratkan bore up ganti mesin segala apa berarti dong ya? Gue beli motor mati. Berhubung kan tadinya itu kan dari budget juga kan nggak ada gitu tuh. Nominal berapa lo bisa punya itu pengen? Ini gue dulu beli motor itu motor mati sih ya ini. Kalau nggak salah beli 2 juta lebih. Motornya motor mati. Kapan? Udah lama ini gue megang motor ini. Udah ada 3 tahun lah. 2 juta lebih mah motor udah jalan ngarang? Enggak. Tahu gua. Kalau pasar Mio ya. Kan dia kan lihat dari suratnya juga 2 juta juga. Oh, lengkap gitu. Iya, motornya alhamdulillah lengkap. Kan ada juga kilometer ya. Iya, maksudnya surat-suratnya lengkap. Misalkan ada juga kan yang harga 2 juta tapi dia misalkan STNK doang, apa BPKB doang. Kalau misalkan pasaran motor Mio yang lengkap kan misalkan 2,5, 3 juta. Nah, berhubung gua dapetnya yang 2 juta tapi lengkap, posisinya mati. Itu
doang gitu ya. Nah gua mikirnya lah gua bayarin aja nanti milik makan kemana gitu tuh pas juga dan pajak, kalau pajak pemerintah jalan ya, jalan ya. Pas pertama mah itu, waduh, ini alhamdulillah pajaknya dihidup. Udah dihidupin sama lo, ya, oke. Dan itu Nasir, apa sih, oke. Stigma pemikiran dari masyarakat kan kalau racing itu ya negatif banget ya. Iya. Lu nggak, ya gua nih, lu belum nyeritain ke gua nih. Iya. Gua ya bukan aja kan. Kalau kata gua sih kayaknya racing itu orang-orang nggak jelas terus gimana ya? Ngebut-ngebutan di jalan atau apa gitu ya, gitulah pokoknya. Ya lu ngakuin kan kalau racing itu melanggar aturan banget kan. Nah kayak gitu ya. Dan gue pengen tahu apakah kalau di racing itu ada positifnya gitu, atau dan nanti yang jalan Thailand nih, motor Thailand ini apa ada positifnya? Lu lebih pilih mana itu yang positifnya, yang banyak positifnya? Ya, di modif apa di racing? Di modif. Iya. Apa tuh kegiatannya positifnya, apa gimana? Ya, kalau motor kan terkenalnya ugal-ugalan, gangster gimana kan, anak motor ya. Dan modif gimana itu? Apa yang sisi positifnya cuy? Ya modifnya gimana ya? Ya positifnya sih banyaknya gimana ya? Susah juga sih ngejelasin. Kayak apa sih, bansos gitu ya, ada yang galang dana gitu mungkin. Alhamdulillah kan gue juga kan istilahnya punya grup juga. Grup motor juga. Grup apa sih? Komunitas. Ya, komunitas. Cuman kan istilahnya komunitas juga bukan asal kita bikin grup gitu tuh. Bikin grup apa sih? Bikin grup ini. Ini jadi gitu. Enggak. Kalau kayak gitu kan lebih ke eksistensi aja. Nah, kalau gua mah punya grup sama teman-teman gitu ya. Dikumpulin, musyawarahin sama anak-anak, gimana ini grupnya ini, kedepannya gini ya. Alhamdulillahnya pas kita kumpul musyawarah, kita tuh laporan dulu. Tanya-tanya dulu ke ke kepolisian dulu ke polisi dulu kan. Oh jadi lu dibolehin sama pihak kepolisian? Iya, katanya nanya dulu. Kan tanya dulu, Pak ini kan misalkan kita punya grup ini misalkan. Terus gimana sih? Apa sih peraturannya gitu biar kita tuh dianggap gitu tuh. Resmi lah gitu ya. Iya, jadi bukan komunitas bodong lah gitu. Nanya sama dia juga ngejelasin. Motor harus gini harus ada punya poin-poin pentingnya lah gitu ya. Jadi jangan asal mendirikan tapi tidak ada kegiatan atau apa gitu. Ya tujuannya sih kalau polisi yang gua gambarin ya intinya adalah feedback buat masyarakatnya ya kan. Ya nomor satu nggak merugikan masyarakat sekitar gitu ya. Dan itu ada poin-poin di situ dan lo diokehin sama lo gitu kan. Terus ya itu mah alhamdulillahnya kan tadi juga udah dapat juga dari kepolisian juga tentang grup gua itu. Terus alhamdulillah ada pembinanya juga. Oh gitu, yang ngarahin lah ya, gitu. Ada pembina itu dari kepolisian apa dari apa sih? Dari polisi juga sama. Oh gitu. Dan di kepolisian juga dia ada pembinanya. Ya tadi itu. Terus ya alhamdulillah sama pembinanya juga didukung asalkan kita istilahnya berada di jalur yang benar. Ya itu poin-poinnya baik di situ. Dia juga ngarahin ya, katanya misalkan kalau punya grup harus beginilah gitu tuh. Terus poin positifnya harus begini, jangan mendirikan grup tapi tidak ada arah kemana-kemananya gitu tuh. Ya syukur-syukur lah ada feedback buat masyarakatnya gitu kan. Kalau misalkan masalah merugikan masyarakat ya itu mah apa sih namanya, konyol banget ya. Iya itu konyol. Kayak gitu. Iya. Dan kan kalau ke pihak kepolisian, soalnya kan si motor modif itu kan ya menurut gua nggak sesuai ini sih cuy. Ya kayak knalpot, kayak pelek gitu. Tanggapannya. Ya itu juga kan pasti itu kan nanya juga, Pak, kita kan komunitas nih. Terus kan komunitasnya juga istilahnya bukan motor-motor kayak motor touring kayak gitu kan. Kalau touring kan istilahnya walaupun dimodif dia kan istilahnya standarnya. Misalkan ban juga ban gede. Kalau kita kan klub juga kan motornya kayak gitulah, motor-motor modifikasi kayak gini lah, ban cacing, kecil-kecil semua. Terus dan lu warna kan nih masalah ininya ya, warna juga beda dengan STNK ya kan. Terus kalau kata Pak Polisi sendiri tanggapan gimana? Kata dia ya emang salahnya kan dari tadi itu kan udah melanggar lah istilahnya. Dari penampilan juga udah melanggar. Standar lah gitu, nggak sesuai ini ya. Sesuai. Terus istilahnya kan dari knalpot, pelek, terus dari warna motor kan lebih. Dari grup kan kebanyakan warnanya. Warna. Iya, warna motor itu kan
nggak sesuai STNK Ya, ya. Terus contohnya kan motor gua itu dia STNK-nya warna hitam, tapi kan gua cat warna pink. terus gimana terus? Saya apa? Ya kata dianya ya itu mah gimana ya, kata polisi juga emang salah, cuman kan kitanya ya gimana. Yang intinya kalau kata gua sih, lu namanya modif setahu gua nih ya, namanya modif itu dipakai buat sehari-hari itu nggak bisa itu. Ya harusnya kan? Iya. Kalau modif kan lebih ke, jadi dikeluarkan ya apa ya? Mejeng sih, Iya. buat acara doang. Ya kalau misalkan motor-motor dari apa sih grup gua mah ya, dimodif tapi bukan buat disimpan aja, emang untuk harian motor mah. Oh, untuk harian lah. Untuk harian, cuman ya istilahnya ada patching aja gitu. Gimana? Ya mungkin saya melarang ya, cuman ya gue juga nggak mau mungkin kalau gue di berada posisi lo dan gue suka yang lo jalanin ya gitu aja, udah gas aja. Oh ya gitu ya. Nah, dengan balik di racing ini nih, itu dan kalau nilai positifnya emang ada. Kalau di racing sih nggak ada. Nggak ada emang. Kok nggak ada sih itu? Kenapa? Ya kalau misalkan positifnya kan dari mana coba kalau motor-motor racing kayak gitu? Balap aja gitu ya. Apa sih? Iya. Ini nih liar ya, Iya, balap liar kayak gitu ya. Is oke lah kalau masalah mungkin balap resmi kayak ada drag race ya kan, road race itu ya nggak masalah ya kan. Ya cuman ibarat kalau masalah solidaritas kayak gitu-gitunya lebih bagus dimodif apa di racing itu. Ya pasti penting dimodif. Kalau racing? Ya kalau racing mah gimana ya? Ya ngomong juga emang nggak disebutnya juga nggak jelas kalau iya, dari ngakui emang ya bukannya bukan semata-mata ya. Iya. Ya emang kan terkadang gue juga punya pengalaman nih. Emang gue kalau dari dulu gue kalau ke motor biasa aja. Cuman gue dengar cerita teman gue gitu kan. Itu yang gokilnya itu gue teman akrab nih. Ya. Main racing itu kan adu-adu gitu. Itu sampai chaos loh men. Biasanya sih mah. Ya gitu ibarat kan apa ya? Itu kan teman dekat nih, ya chaosnya kan dibalapin sama teman. Oh, iya. Adu-aduan, diaduin lah, adu-aduin. Mungkin dari situ kali ya, iya. Negatifnya parahnya. Nggak ada itu bahasa apa namanya, lebih silaturahmi kita sama-sama gitu. Tapi emang kebanyakan sih kalau racing yang bikin misalnya perceraian teman tuh kayak gitu emang. Ya dari duit juga ya kan. Iya. Kadang kita kan temen segini nih. Misalkan gua bikin motor di sini. Nah, lu bikin motor situ tuh. Tapi sesama teman kita nih ngebalapin, tapi kadang mah istilahnya ngomongnya cuma nyeting doang, numpang gini doang, tapi ujung-ujungnya mahirnya mah nanti iya gitu. Kayak apa ya, kayak nyingkirin lah. Padahal mah kalau menurut gue sih kalau masalah bengkel beda ya nggak masalah ya. Ya lu sama-sama juga di dalam circle itu. Di circle racing itu ya sama-sama. Harusnya mah masalah menang kalah ya kan, atau banyak orang atau gimana nya nggak penting sih ya. Yang menurut gue sih kalau yang utama itu apa, silaturahminya itu. Kalau itu mah enggak. Jangan kayak gitu mah. Terus gue pernah dengar juga, jadi liaran nih, liaran. Itu dia balap yang menang nih si motor ini, dan sini nggak terima itu. Ada chaos ya kayak gitu, kayak gitu ya kan. Ya namanya kalau misalkan nge-racing mah ya menurut gua carilah yang positifnya, mungkin banyak ya kan positifnya yang tadi itu yang gua sebutin poin dari drag race ini gitu kan, entah itu kumpulan atau gimana ya, kita itu sama-sama men, kalau gue gitu sih. Lo mendukung kan kayak gitu? Iya nih, cuman kan pasti kan semua anak racing kan mikirnya kayak gini. Dia juga pengen lah istilahnya ikutlah balap-balap resmi kayak gitu, cuman kan di sini kan dari kita aja, kita kan nggak ada sirkuitnya juga. Terus nggak ada, kita mah nggak ada mentornya juga ya. Iya. Kalau masalah sirkuit sih, kalau kata gue nggak bakal disediain. Cuman apa ya, pemerintah juga lihat dulu nih orang-orang yang menurut gue, yang nggak tahu ya, menurut gue. Soalnya kan gue juga gambar juga nih, basic gue kan digambar nih kayak gue. Iya. Dan gue juga nggak bisa dong, Pak. Gue pengen misalkan ke pemerintah atau gimana, pengen punya tempat base camp kayak gitu ya. Tapi kalau kita nggak ada aksi nih, nggak ada aksi positifnya, ya lu siapa sih? Wajar kali men. Iya. Ya mungkin kan di racing juga pengen misalkan punya tempat ya, sirkuit atau gimana, tapi pembuktian dia orang kagak ada buat misalkan hal positifnya, itu ya gimana pemerintah pengen ngebangun. Ya kan gitu. Ya emang sih balik lagi, ya itu terserah ya, karena kan kepala orang kan beda-beda pemikiran kayak gimana, terserah. Cuman carilah positifnya gitu sih ya. Dan balik lagi nih ke motor Thailand ya, motor Thailand balik lagi. Lo dari Mio harga berapa? 2,5 juta. Itu
itu ngebikinnya jadi Thailand itu udah berapa juta cuy. Wah, saya seru deh. Rahasia apa nih? Ya kalau kenapa lu ketawa anjing? Ya kalau misalkan nanya budget mah ya. Budget ya. Ya kalau misalkan dihitung aja gitu ya lumayan. Untuk nih contohnya nih ya contoh. Pokoknya nih dari mati sampai sekarang kayak gini modif itu berapa juta? Pokoknya totalnya masih kalau gua modif ya. Yang lu aja nih. Sama mesin juga nih, sama mesin kan mesin kebenaran gua udah pakai dijadiin sama injection motornya. Ya, ya semua aja nih dari mati semua aja gitu. Modif dari awal sampai akhir itu. Ya paling kecilnya 8.000 mau nggak mana? 8 jutaan. Anjing 8 juta tuh. Iya. Belum apa sih belum ke mesin. Oh, soalnya dia mah apa aksesoris gitu ya? Iya. Aksesorisnya mahal-mahal gitu ya. Iya. Apa sih dari bautnya aja kan tahu kan baut yang sekrupnya itu. Iya, itu bautnya itu per biji itu ada yang 20.000 paling mahal 20.000 satu biji. Yang ini ya, yang apa pelangi-pelangi kayak gitu ya? Iya, yang warna-warna kan? Iya, sebenarnya baut probot. Oh. Kalau baut probot itu kan dia baut bodinya aja satu biji itu 25 atau 18 ribuan lah satu biji. Sedangkan dikali misalkan dari body Mio itu ada misalkan kemarin kan sampai 50 ada. Enggak ada 36 biji. Semua itu. Nah, tinggal dikali aja bautnya aja itu. Itu baut bodinya doang, belum baut-bautnya lain. Kayak apa sih? Handle ya. Gitu ya kan, lem segala lampu ya. Kalau itu kan nyebutnya kalau anak-anak mah ya, kalau anak-anak Thailand panggilnya itu mah baut sultan. Panggilan. Ya emang baut sultan, jadi si bautnya juga dia apa sih beda ukuran, terus beda panjangnya juga beda, harganya juga. Ya kan kalau baut mah yang biasa-biasa 2.000 ya. Iya, 2.000 atau 3.000 itu anjing berkali lipatnya jauh banget loh. Yang baut biasa kan 2.000. Ya, misalkan baut biasa kan yang di toko-toko aja yang motor standar itu kan misalkan paling 1.000 2.000. Nah, kalau kita beli baut yang disebut baut sultan ini, beli satu aja bisa beli berapa pak gitu. Kalau beli Amer itu dapat berapa? Semua kayaknya. Gokil ya. Dan nih gua tahu lu ngapain sih cuy beli barang-barang mahal kayak gitu? Kenapa sih? Ya katanya itu seneng juga. Jadi kepuasan ya, kepuasan ya. Misalkan kita nih modif misalkan kita ganti knalpot misalkan ya dari pelek ini. Nah, udah jadi nih si bahan nempel nih. Pasti nanti kita ngeliatnya ada yang kurang kayak ada gitu ya. Bautnya nih jelek gitu tuh. Pasti kita beli. Emang tapi yang menurut gue baca lu kayaknya lu keracunan di sosmed kayaknya. Dan lu udah bikin gini ya, udah begini. Lihat sosmed scroll. Oh, ada ya yang asli kayak gini gitu kayaknya. Ya, kadang gue emang gitu. Kadang gue nyari inspirasi juga kan dari Instagram juga, kadang buka terus lihat referensi segala. Nah, kan misalkan ini kita udah pakai, tinggal ini ya berapa, kena nyanyi langsung ke tokonya di IG, ini berapa bang harganya sekian gitu. Nabung dulu. Nah, nabung ya. Dan sekarang juga lu alhamdulillah lu punya bengkel ya kan? Ya, itu bengkel dari tahun berapa cuy? Itu mah sebelum gua lahir dia udah punya bengkel. Oh, udah lama itu. Lama. Oh, gitu. Itu bengkel keluarga ya sekarang? Iya. Pakai. Dulu kan babeh yang ini kan berhubung sekarang babenya udah tua kan. Jadi terus sama anak-anaknya gitu. Oh, gitu. Ya kakak-kakak lu segala gimana ya kan? Nah, dan ini juga nih soal di motor Thailand lo, gua bahasnya rada apa ya? Bercinta nih. Dapat nggak cuy circle-nya itu cuy? Dan gue kemarin nanya nih di Vespa gimana sih percintaannya? Nah, gue tanya percintaan gimana nih? Apa ketika lu bawa motor itu lu nambah, atau ketika lu bawa motor itu si cinta sayang itu mental-mentalan? Kalau wajib. Kalau mau soal percintaan mah ya motor itu emang banyak sih isinya, banyak istilah kenang-kenangannya lah. Ya pas misalkan gua pacaran sama sini ya, dia juga yang bawa gitu tuh motor itu juga yang bonceng juga. Jadi sisa senangnya udah dapat lah itu. Dan sisa dapat dan diambil orang ya kan. Kalau diambil orang sih nggak bakal mungkin tipe-tipe. Ya emang lu yang ninggalin kayaknya. Emang sih udah niat guanya kayak motor ini nggak bakal gua jual. Iya. Emang dulu pernah ada yang nawar. Nawar gitu ya. Iya. Ya iseng-iseng itu kali nawar ya kan. Udah nih katanya 6 juta, nggak mau. Terakhir itu yang nawar 8 juta. Iya.
Udah lah kata gue tuh mendingan gua dengan 8 juta motor udah begini. Iya. Udah mau modif kayak gitu. Iya. Terus Gak gua kasih. Lu kasih. Iya. Kata gue lah, emang. Iya. Ingat perjuangan. Nah, dari bercinta itu ya. Apa sekarang lu karena punya motor jadi jomblo? Apa punya motor modif lu jadi punya pacar? Apa sama aja itu sekarang itu? Sama aja. Perbedaannya sama aja. Sama aja. Ada keluar masuk lah. Anjing. Pusing lah kalau mikirin percintaan mah. Anjing. Makanya anak orang jadi gini terus tuh ini anjir. Parah ya, parah. Dan lu penyampaian juga nih beberapa poin buat anak-anak yang si motor ya, motor racing gitu kan. Siapa tak yang positifnya ya minimal ya kan, patuhi peraturan, ya, itu yang utama lalu lintas ya kayak gitu ya. Lu senyum anjing gitu. Ya gue senyum kan karena gue juga punya motor racing sama. Gue kan iya sih. Tapi gokil juga ya. Ya gue mohon maaf banget nih. Ini gokil juga ya. Itu kan knalpot nih. Iya. Knalpot racing. Itu kan lu beli di toko nih. Iya. Ya kan? Kenapa waktu diambilnya ketika ditilang atau gitu? Kenapa nggak di toko? Kadang iya, gitu ya. Nah, kadang gue mikir suka gitu. Iya, ada kocak nih, juga. Pas kemarin apa sih ada razia knalpot kayak gitu. Mohon maaf banget nih Bapak ya. Ini lebih apa? Pendapat kita nih. Siapa tahu Bapak bisa membalas ya, menerangkan atau gimana. Ini bukan lebih ke omongan sarkas sih, lebih ke bertanya ya. Iya. Nah, kayak gitu kan. Di pabriknya produksi terus, bengkelnya ada terus, iya. tapi ketika dipakai di jalan diambil. Harusnya kan dari yang produksinya juga yang di ini. Ibaratkan kepalanya dulu lah, ibaratnya kepalanya juga. Tapi sih dulu pas itu gue pernah lihat postingan juga sih itu. Dari pihak-pihak pabrik knalpotnya juga dia komen masalah knalpot kayak gitu. Kenapa harus apa sih dirajia juga knalpot kayak gitu? Padahal mah dia udah ada izinnya ya. Pasti ada dong. Produksi apa kamu kata? Iya kan. Sebelum dikeluarkan kan pasti juga ada. Sesuai nggak nih? Apa ibaratkan nilai-nilai buat dipasang di Indonesia gitu kan? Kalau makanan mah ada halalnya gitu kan itu. Oh dari situ ada ininya ya. Cuma kan karena alasannya itu kan kenapa dong terus mengganggu masyarakat. Emang sih wajar juga ya. Iya, wajar ya kan. Kalau menurut gue sih, menurut gue nih, apapun lu kegiatannya nih, kalau menurut gue, misalkan komunitas apapun itu pro dan kontra itu pasti ada. Jangan kan ini soal religi aja agama loh men ya. Itu pro kontranya juga kencang banget itu. Ada suka ada yang ini kan beda-beda ya kan itu. Ya baik lagi kalau kita takut dengan pro dan kontra ini, ya selagi diri lu nyaman, gaskeun cuy. Kalau menurut gua gitu sih. Iya, kayak gitulah. Mungkin kayak gitu ya. Dan lu juga kan punya bengkel. Iya. Oh ya belum ini nih ke pemirsa nih, bengkel lu tuh di mana Bang Oki gitu, jalannya atau di mana? Biasa jalan Cikesal Sukaratu. Daerah Cikesal Sukaratu ya. Itu kalau dari pertigaan Koramil itu belah mana ya tuh, Pin? Pokoknya nggak jauh dari sana, tinggal lurus aja. Dari petir nih. Kanan ya? Ya, kalau dari sini kan kita ambil kiri, kalau dari sini. Oh, dari petir nih ke kiri itu ya. Ya, kiri. yang arah Cikesal ya, Cikesal. Ya, Cikesal, nanti nembus polsek Cikesal terus aja lurus. Nah, nembus simpang 2, sebelum simpang 3, Koramil belok kanan. Belok kanan itu ya. Enggak jauh dari pos Cikesal. Adanya kiri jalan kanan jalan? Kanan jalan. Kanan jalan. Ya. Namanya bengkel apa? Dilah Motor. Oh, Dilah Motor. Iya. Ya, apa sih buat promosi dulu lah. Buat lo nih, ngomong dong. Iya, buat lo yang mau modification atau bikin motor-motor racing kecil-kecilan datang aja ke rumah. Dan juga dia juga bisa bikin nih, cuy. Motor ala flash. Anjir, Super Aero Flash itu yang kencang tuh. Gak bisa. Masih ada gurunya. Anjir, gak ada guru. Guru apa nih? Orang pintar apa guru ngaji nih? Iya. Guru racing. Anjir, udah. Ya mungkin gitu aja ya, beberapa pertanyaan buat Abang Oki juga ya. Ya balik lagi kita kalau misalkan lu di motor di jalan ya safety riding, patuhilah apa yang dituin sama kepolisian atau pemerintah gitu ya. Dan juga pemirsa, nanti kan kita ada bakal ngesut nih motor-motornya kayak gimana, jenisnya kayak gimana, apa itu Thailand atau lebih lengkap lah, ibaratnya langsung ke motornya aja ya. Ini dengan harga berapa itu bakal ada di part keduanya selanjutnya dari video ini ya. Dan mungkin itu aja tadi pertanyaan-pertanyaan edukasi buat lo semua. Dan di kali ini gue pengen ngasih pertanyaan nih ke Oki cuy. Pertanyaan lu harus jawab cepet ya, lu nggak usah delay ngomong gimana nih. Insya Allah. Deg-degan gue nih. Kayak apa ya? Kayak UAS ya. Sebenarnya suruh jawab cepat kan. Oh iya. Dan nih mulai ya. Thailand apa Indo? Thailand.
Anjir, bukan kan serius banget nih. Balap kontes. Kondom apa tisu? Tisu. Magic. Anjir. Standar apa up? Standar. Teman bangsat apa teman munafik? Teman munafik. Jomblo kaya apa pacaran ini punya cinta? Pacaran punya cinta. Anjir. Aspal pacaran? Aspal. Kim. Cewek kenal pot apa kimcil? Cewek kenal pot. Udah begitu aja pertanyaannya, gokil. Makasih banget sob gua. Dan lo alhamdulillah anjing gua keki banget nih. Ya udah gitu aja. Pada kita terima kasih banget lo udah ngasih edukasi buat pemirsa, buat ini ya, semoga bermanfaat bagi lu semua tentang konten yang gua jalanin ini, men, ya kan? Semua dan ketika misalkan ada yang buruk atau gimana atau gini gitu apa, langsung aja komen ke gua gitu kan, bang gini atau ada request lagi nih kayak edukasi buat ngebacot ke siapa lagi nih. Oh ya, gua tadi kita nih ngomong panjang lebar ya, nggak habis, belum jelasin nih konten ini jenis apaan. Oh jadi ini jenis ini ya ngebacot ya, ngebacot sama abang Thailand gitu aja ya. Oh itu jauh men dari Thailand ngomong gitu siapa sih lo. Nggak udah gue gitu aja. Gue makasih banget ya kalian udah nonton dari awal sampai akhir ya. Gue Kemal Comay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihu dulu dong, ihu. Gadar.